الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga jikalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah ini, tak perlu kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi sekarang, bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu kita jaga. Inilah yang harus selalu kita lakukan. Bagaimana kita selalu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan syukur, terima kasih kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Karena jikalau kita lalai, lengah, sedikit bersyukur kepada Allah, banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jikalau kita pandai bersyukur akan nikmat Allah, mempergunakan nikmat Allah
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya Allah mengingatkan juga, jikalau kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, sedikit sekali kita pergunakan untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, siksaanku, teguranku amat sangat pedih. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apalagi saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 miladiah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengisi tahun yang baru ini tadi. Maka oleh karena itu di awal tahun ini, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Bagaimana kita di tahun 2020 yang lalu? Kalau kita merasa masih sedikit sekali ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan masih sedikit, masih jarang, atau bahkan mungkin dahulu kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yuk di awal tahun ini kita bersama-sama berniat, bertekad dalam hati kita untuk kita memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang lalu yang kita lakukan. Karena kita yakin sekali masih banyak sekali khilaf yang kita lakukan, masih banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu sekali lagi di awal tahun inilah kita bersama-sama banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita selalu ingat kepada Allah, maka insyaallah Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Allah pun akan selalu memperhatikan kita. Sebagaimana ayat yang kami bacakan pada muqaddimah di awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah aku kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Dari ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau kita ingin kita dan keluarga-keluarga kita, para jamaah kita, masyarakat kita ingin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus, maka syarat utama ialah bagaimana kita pun harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu lewat salat kita, lewat zikrullah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasilah kita, cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, jikalau di tahun yang lalu kita masih jauh dari Allah, masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, tatkala kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan urusan dunia kita, terkadang kita mudah-mudahnya tidak melaksanakan perintah Allah. Yuk di awal tahun ini kita bersama-sama berniat, sama-sama memperbaiki itu semua. Kenapa? Karena kita takut. Takut nanti ketika kita selalu lalai akan perintah Allah, jauh dari Allah, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israilnya kepada kita, di mana saat itu kita masih penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian kepada Allah, maka na'udzubillah.
Kita hanya bisa nanti menyesali diri, menangis tatkala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali. Kita takut ketika saat-saat syakaratul maut kita, jikalau kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meninggalkan perintah Allah, terutama salat, sekali lagi terutama salat yang 5 waktu. Takut kita, ngeri kita kalau sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat kamu nanti. Ini siksaan yang akan engkau terima karena engkau lalai dahulu ketika engkau kuberikan kenikmatan di dunia. Karena engkau lalai dahulu tatkala aku berikan waktu untuk mengisi dunia ini, agar banyak mengisi dengan hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kalau kita sudah diperlihatkan tempat naudzubillah neraka Allah Subhanahu wa taala, saat itu baru kita bermohon kepada Allah, takut kita kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu kita baru ngomong sama Allah, ngomong sama malaikat Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, aku melihat, aku mendengar ya Allah bagaimana dahsyatnya siksaanmu saat ini. Maka oleh karena itu ya Allah, berikan kesempatanku untuk hidup kembali ke dunia. Jangan engkau cabut nyawaku saat ini karena aku tidak kuat menerima siksaanmu ya Allah. Saat itu kita bermohon sudah tidak ada lagi kesempatan kepada kita. Karena memang yang namanya ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maut datang, sudah saatnya kita dicabut oleh Allah, maka kita sudah tidak bisa lagi bermohon kepada Allah agar maut itu minta diundurkan, apalagi minta dimajukan, tidak bisa lagi. Nah, inilah yang kita takutkan. Ketika kita dalam keadaan lalai, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita dipanggil dicabut nyawa kita, maka na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi kami mengajak diri kami dan kita semua, yuk di awal tahun ini mari kita sama-sama melihat ke dalam diri kita. Kita sama-sama mengoreksi keluarga kita. Kita sama-sama melihat lingkungan kita. Kalau memang kita melihat banyak sekali kekurangan, banyak sekali kezaliman, yuk sama-sama kita perbaiki. Yuk sama-sama kita perbaiki. Walaupun memang yang namanya mengajak uang, mengajak seseorang menjadi baik itu tidak mudah, Pak. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Akan tetapi yakinlah, ketika kita berusaha selalu mengajak dan mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah Allah akan memberikan jalannya buat kita. Karena memang yang namanya merubah seseorang menjadi baik itu bukan hak kita, itu hak Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi untuk merubah seseorang menjadi baik atau buruk itu hak Allah. Sekarang apa tugas kita manusia? Tugas kita ialah bagaimana kita selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur, mengajak kepada kebaikan. Itulah tugas kita sama-sama. Memang dalam kita mengajak ada saja pasti lika-likunya yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita kesal. Tapi yakinlah, ketika kita selalu berdoa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun kita, maka insyaallah ketika usaha itu kita niatkan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat lain juga dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Apa tugas kita selanjutnya? Apa yang Allah pinta dari kita? Tidak banyak. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli, kita diperintahkan bagaimana kita selalu menjaga solat kita. Sekali lagi, menjaga solat kita. Dan juga bukan cuma menjaga solat, bagaimana kita pun siap mengorbankan waktu kita sedikit untuk Allah. Sedikit waktu kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mungkin sedang sibuk-sibuknya kita mencari nafkah, sedang sibuk-sibuknya mungkin kita mencari uang, lagi ramai. Tatkala tiba panggilan Allah, maka yuk mari kita tinggalkan dunia kita sesaat. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah paling tidak bukti pengorbanan kita, pengorbanan waktu yang kita persembahkan untuk Allah, pengorbanan kesenangan kita di dunia yang kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah, yang sedikit yang kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini akan memberikan kebahagiaan yang hakiki nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, dalam kita beribadah, dalam kita beramal, ketika itu semua keinginan kita punya nilai di hadapan Allah, maka niatkan itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ketika kita ikhlas dalam mencari ridha Allah, solat kita niatkan ikhlas mencari ridha Allah, bukan kepengen masuk surga, tapi mencari ridha Allah, maka insyaAllah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari tujuan kita. InsyaAllah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, para jamaah kita semuanya, insyaAllah akan selalu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa semoga kita semua akan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan juga dalam beramal soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله